Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya dalam pembahasan materi matematika. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai matriks ya, terkait jenis-jenis matriks dan operasi aritmetika pada matriks. Oke, kali ini kita akan bahas mengenai matriks. Ya, di sini ada definisi matriks, perhatikan. Jadi matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Nah, matriks A yang berukuran dari M baris dan N kolom, M kali N adalah seperti ini, ya, digambarkan seperti ini. Jadi matriks dengan kurung siku seperti ini. Nah, ini artinya matriks baris M kali N. Nah, kalau barisnya 4, kolomnya 3, maka dia merupakan matriks 4 kali 3 seperti itu ya. Nah, adapun entry AIJ yang di sini A11, A12 dan seterusnya itu disebut sebagai elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, jadi kalau A11 berarti matriks baris ke 1 kolom ke 1. A12 berarti matriks baris ke-1 kolom ke-2 dan seterusnya. Nah, kalau M dan N-nya sama, maka matriks itu disebut juga dengan matriks bujur sangkar atau square matrix, ya. Nah, jadi kalau M dan N-nya sama, misal barisnya 4 dan kolomnya 4, maka matriks 4 kali 4 disebut juga dengan matriks bujur sangkar. Nah, menuliskan matriks dalam bentuk persegi panjang biasanya boros tempat. Makanya sering juga matriks itu ditulis dengan notasi ringkas seperti ini. Ya, jadi A sama dengan, kemudian ada tanda sikus, kurung siku seperti ini, dan entry AIJ yang artinya elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Oke, kita lanjut. Nah, di sini contohnya. Ya, ini adalah contoh matriks berukuran 3 kali 4. Ya, yang mana matriks ini disusun oleh 3 baris. Yang pertama, baris yang pertama elemennya ya. Kemudian ini baris kedua, ini baris ketiga, dan kolom ini berarti kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Nah, ini matriks berukuran 3 kali 4 karena barisnya 3 dan kolomnya 4. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis matriks. Nah, di sini ada 6 jenis matriks yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada matriks diagonal. Kita perhatikan pembahasan dari masing-masing jenis matriks ini. Ya, matriks diagonal di sini ada pengertiannya. Matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar dengan syarat AIJ-nya itu ya ini ya, sama dengan 0 untuk I tidak sama dengan J. Nah, dengan kata lain, seluruh elemen yang terdapat pada posisi ini harus bernilai 0. Nah, contohnya di sini. Ya, yang dimaksud matriks entry AIJ sama dengan 0 dengan I tidak sama dengan J berarti posisi yang ini ya. Ya, jadi ini semua jadi pada saat A12, A13, A21, A23, A31, A32. Ya, karena I-nya tidak sama dengan J semua. Posisi ini haruslah bernilai 0, wajib, kalau dia merupakan matriks diagonal. Ya, yang di bagian diagonalnya ini, yang entry A11, A22, dan A33 boleh tidak bernilai 0. Ya, jadi yang bagian diagonal ini. Oke. Nah, jadi tidak wajib bernilai 0. Kalau yang bagian yang merah ini harus dia entry-nya di sini nilainya 0. Oke, paham ya? Kita lanjut ke matriks berikutnya. Nah, di sini ada matriks identitas. Pengertiannya. Oke, jadi matriks ini dilambangkan dengan huruf I.
kapital ya. Ya, jadi adalah matriks diagonal dengan semua elemen diagonalnya itu harus bernilai 1. Ya, perhatikan contohnya di sini. Jadi ini diagonalnya harus bernilai 1. Ya. Nah, ini contoh matriks 3 kali 3 dan ini matriks 4 kali 4. Nah, kita lanjut ke matriks berikutnya. Ya, matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Nah, kapan disebut matriks segitiga atas dan kapan juga disebut matriks segitiga bawah? Perhatikan di sini ada pengertian. Ya, matriks segitiga atas atau bawah adalah matriks jika elemen-elemen di atasnya atau di bawah diagonalnya bernilai 0. Yaitu ketika entry A, I, J-nya sama dengan 0, ketika I kurang dari J, maka dia matriks segitiga atas. Nah, kalau I lebih dari J berarti matriks segitiga bawah. Nah, contohnya langsung lihat di sini. Nah, ini contoh matriks dari segitiga atas, ya. Dan ini contoh matriks dari segitiga bawah. Nah, lihat. Jadi lihat di sini elemen di atas diagonal. Jadi bagian yang ini semua bernilai 0. Nah, jadi kalau kita gambarkan itu membentuk segitiga. Demikian juga yang di sini. Nah, ini matriks segitiga bawah. Seperti itu ya kalau kita gambarkan. Oke, jadi elemen di bawah diagonalnya membentuk segitiga, maka disebut matriks segitiga bawah. Nah, lanjut. Ya, selanjutnya kita ke matriks transpos. Nah, di sini ada pengertian dari matriks transpos adalah matriks yang diperoleh dengan mempertukarkan baris-baris dan kolom. Misalkan terdapat matriks berukuran M kali N, maka transpos dari matriks A ditulis dengan notasi seperti ini. Ya. Nah, oke. Jadi ditulis dengan notasi ini. Nah, adalah matriks N kali M yang dalam hal ini jika A transpos atau transpos dari matriks A adalah elemen dengan entry baris I dan kolom ke J, maka kolom ke I di matriks B di transposnya barisnya itu kolomnya di A menjadi baris di B dan baris di A menjadi kolom di B. Oke, kita lihat contohnya. Nah, di sini adalah matriks A dan transposnya. Perhatikan di sini. Ini adalah elemen baris dari matriks A. Baris pertamanya 1 2 3 menjadi kolom pada transposnya. Ini juga elemen barisnya 4 5 6 menjadi kolom pada transpos dari matriks A. Nah, jadi awalnya ini adalah matriks dengan ukuran 3 kali 2 ya. Jadi ini matriks ukuran 3 kali 2. Nah, ketika ditransposnya menjadi matriks dengan ukuran 2 kali 3. Ya, jadi baris menjadi kolom seperti itu. Nah, kita lanjut. Matriks setangkup atau simetri. Nah, matriks A adalah matriks setangkup atau simetri jika A transposnya itu sama dengan A. Jadi, jika matriksnya dan transpos dari matriks itu sama. Ya, atau jika IJ-nya sama dengan AJI. Jadi, ketika baris kita ubah ke kolom sama posisinya, ya. Jadi untuk setiap I dan J.
Jadi dengan kata lain, pada matriks tertangkup itu, elemen di bawah diagonal adalah hasil pencerminan dari elemen di atas diagonal. Nah, kita lihat. Nah, ini dua contoh. Ini contoh dua buah matriks ya. Ini matriks 4x4, ini juga matriks 4x4. Nah, misalkan ini adalah matriks A. Ya, kita misalkan matriks A. Kalau kita cari transpose dari matriks A ini, kita tulis ini baris pertama 156, 2 entry-nya menjadi kolom pertama pada transposnya 6, 2. Ini baris kedua ya, baris kedua, kemudian baris ketiga menjadi kolom ketiga, baris keempat menjadi kolom keempat. Nah, kita perhatikan entry dari matriks A dan transpose matriks A itu sama. Ketika diubah baris ke kolom, ternyata posisinya tetap sama, yang mana di sini 1, 5, 6, 2, di sini juga tetap 1, 5, 6, 2. 5704, di sini tetap 5704 pada baris keduanya. Ya, jadi entry-nya itu sama karena merupakan hasil pencerminan dari elemen. Nah, ini dikatakan matriks setangkup ketika matriks A-nya dan transpose dari matriks A-nya itu sama. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ya, matriks 01. Nah, di sini ada pengertiannya. Matriks 01 adalah matriks yang setiap elemennya itu hanya bernilai 0 atau 1. Jadi mudah diingat ya. Oke. Nah, di sini ada contohnya ini. Ini contoh matriks dari 01. Jadi elemennya hanya 0, 1, 1, 0. Pokoknya elemennya itu tidak ada nilai lain kecuali 0 atau 1. Oke. Ya, selanjutnya operasi aritmetika matriks. Di sini kita akan bahas mengenai penjumlahan dua buah matriks, perkalian dua buah matriks, dan perkalian matriks dengan skalar. Nah, yang pertama penjumlahan dua buah matriks. Ya, jadi dua buah matriks itu dapat dijumlahkan jika ukuran keduanya sama. Misalkan matriks A dan matriks B yang masing-masing berukuran M kali N. Nah, jumlah A dan B itu dilambangkan dengan A tambah B, yang mana menghasilkan matriks C yang berukuran M kali N. Ya, oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada catatan operasi pengurangan sama dengan operasi penjumlahan. Jadi tinggal mengganti operator plus menjadi operator minus. Nah, contohnya di sini. Nah, ini adalah matriks A. Matriks A ini berukuran 3 kali 3. Maka matriks B wajib juga berukuran 3 kali 3. Ya, jadi harus berukuran sama ya. Kalau di sini 4 kali 4, nah di sini juga matriks B-nya harus 4 kali 4. Oke. Nah, sekarang perhatikan untuk memperoleh matriks C atau hasil penjumlahan dari matriks A dan B, maka kita tinggal menjumlahkan AIJ tambah BIJ. Artinya A11 tambah B11. Ya, jadi CIJ diperoleh dari sini. AIJ tambah BIJ berarti C11 yang ini, CIJ 11 diperoleh dari penjumlahan A11 tambah B11. Kemudian C12 diperoleh dari penjumlahan A12 B12, berarti 2 tambah 6. Dan C13 diperoleh dari penjumlahan A13 B13. Nah, dan seterusnya ya, sehingga diperoleh matriks C ini, hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Yang selanjutnya perkalian dua buah matriks. Oke, di sini lihat syaratnya dua buah matriks itu dapat dikalikan
Jika jumlah kolom matriks pertama, ingat, jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi intinya di sini kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ya. Jadi misalkan matriks A dengan entry Aij adalah matriks M kali N, maka matriks B adalah matriks N kali P. Nah, perkaliannya itu dilambangkan dengan AB, yang mana menghasilkan matriks C yang berukuran M kali P. Oke, di sini ada contoh perkalian dua buah matriks. Perhatikan di sini matriks A berukuran 2 kali 2. Ya, dan matriks B berukuran 2 kali 3. Nah, karena kolom pada matriks pertama 2 dan baris pada matriks kedua atau matriks B2, maka artinya jumlah kolom pada matriks pertama dan jumlah baris pada matriks kedua sama. Artinya kedua matriks ini dapat saling dikalikan. Ya, bisa dicari perkaliannya. Ya. Nah, yang mana perhatikan untuk memperoleh entry pada matriks C ini diperoleh dari ini, perhatikan Cij sama dengan AI1 kali B1C tambah AI2 kali B2C tambah dan seterusnya sampai AIN kali BNJ. Nah, perhatikan di sini berarti untuk memperoleh 11 ini didapatkan dari matriks A11 kali B11, kemudian A12 kali B21. Ya, jadi 1 kali 2 tambah 3 kali 3. Jadi 1 kali 2 tambah 3 kali 3. Nah, untuk mendapatkan negatif 6 ini boleh dari A11 kali B22, berarti 1 kali 0 tambah A12 kali B22, jadi 1 tambah 3 kali negatif 2. Dan untuk memperoleh 14 ini diperoleh dari A11 kali C13 dan A12 kali B23, berarti tambah 3 kali 6, 1 kali negatif 4 tambah 3 kali 6. Oh maaf ya, ini berarti 3, keliru ya. Oke. Jadi, nah demikian seterusnya. Nah, di sini ada syarat atau sifat-sifat dari operasi perkalian matriks, ada 6, yang mana perkalian matriks itu tidak komutatif. Jadi matriks A kali matriks B itu tidak sama dengan matriks B kali A. Jadi hasil perkalian matriksnya tidak sama. Tapi berlaku hukum asosiatif pada operasi matriks. Jadi matriks A kali matriks B kemudian dikalikan dengan matriks C itu sama ketika matriks A dikalikan dengan matriks B kali C. Nah, jadi pertama cari dulu perkaliannya dua matriks AB, kemudian dikalikan dengan matriks C, pasti akan sama ketika dicari dulu perkaliannya matriks BC, kemudian dikalikan dengan matriks A. Dan berlaku pula hukum distributif. Nah, jadi matriks A, jadi ketika dijumlahkan dulu dua buah matriks B tambah C, kemudian dikalikan dengan matriks A, akan sama hasilnya ketika matriks A dan matriks B dikalikan, kemudian dijumlahkan dengan matriks A kali matriks C. Jadi berlaku hukum distributif kiri maupun distributif kanan. Dan perkalian matriks dengan identitas itu tidak akan mengubah matriks. Ya, jadi matriks AI kali matriks IA itu pasti sama dengan matriks A. Kemudian perpangkatan matriks didefinisikan sebagai berikut. Matriks A pangkat 0 itu pasti adalah matriks identitas. Matriks A pangkat K berarti matriks A dikalikan sebanyak K kali. Jadi faktor.
dikalikan sebanyak K kali. Jadi A pangkat 3 berarti matriks A dikalikan sebanyak 3 kali. Dan yang keenam, A adalah matriks ortogonal jika matriks A dikalikan transpos dari matriks A sama dengan matriks transpos dari A dikalikan matriks A, yang mana adalah hasilnya adalah sebuah matriks identitas. Ya, oke. Nah, selanjutnya perkalian matriks dengan skalar. Nah, di sini ada pengertiannya. Misalkan K adalah sebuah skalar, maka perkalian matriks A dengan skalar K adalah mengalihkan setiap elemen matriks dengan K. Jadi kalau ada matriks A seperti ini, maka perkalian matriks A dengan sebuah skalar K berarti K kali A11, K kali A12 sampai diperoleh yang terakhir K kali AMN. Nah, contohnya di sini ada matriks A berukuran 3 kali 3 dan ada skalar K sama dengan 3, maka 3A sama dengan 3 kali 2, 3 kali 1, 3 kali 0, 3 kali 3, 3 kali 7, 3 kali 5, 3 kali negatif 2, 3 kali 0, dan terakhir 3 kali 4. Nah, diperoleh perkaliannya seperti ini. Oke, jadi itu matriks skalar ya. Jadi tinggal mengalihkan skalar dengan entry pada matriks. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan materi berikutnya. Terima kasih.